Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Jultasari dengan NIM 105240046. Di video ini saya mau jelasin program yang saya buat tentang attention handling, file I/O, dan pemodelan pakai UML diagram. Program yang saya buat ini adalah program sederhana. Di sini saya mengambil studi kasus manajemen data barang. Program ini ceritanya dipakai buat input data barang. Waktu program dijalankan, si user bakal diminta masukin nama barang sama harga. Kayak gini contohnya. Kita masukin nama barangnya tas. Sama diminta masukkan harga barang. Misal harga barangnya 50.000. Maka hasil kayak gini. Setelah itu, data tersebut disimpan ke dalam tag files. Kalau program dijalankan lagi, si isi file itu bisa dibaca dan ditampilkan ke layar. Dari alur yang kelihatan simpel ini, sebenarnya sudah kelihatan banyak hal pentingnya kan? Mulai dari input user, penyimpanan data, sampai potensi error yang bisa muncul kapan aja. Sebelum saya masuk ke codingan, saya nggak bisa langsung buka editor terus sebelum saya masuk ke codingan, saya ngebuat dulu diagram UML-nya, khususnya kelas diagram. UML ini saya pakai sebagai gambaran awal supaya saya tahu program ini mau dibagi jadi bagian apa aja. Dengan UML saya jadi terarah. Karena tahu kelas mana yang ngurus data, kelas mana yang ngurus file, dan kelas mana yang ngatur alur program. Di UML yang saya buat ada 3 kelas utama, yaitu kelas barang, yang ini, ada kelas manager yang ini, dan kelas main yang terakhir. Masing-masing kelas punya tugas yang berbeda dengan pembagian seperti program. Kelas-kelas ini tuh punya tugas yang berbeda dengan pembagian seperti program ini lebih rapi dan nggak campur aduk. Jadi UML di sini bukan cuman nggak tampilan doang, tapi beneran dipakai sebagai panduan. Di sini ada kelas barang. Ini tuh fungsinya buat nyimpan data barang. Di dalamnya ada nama dan juga harga. Di dalam kelas ini nggak ngurus input, nggak ngurus file, dan nggak ngatur alur program. Tugas si kelas barang ini cuma satu, yaitu nyimpan dan nyediain data barang. Dengan cara ini, kalau nanti mau nambah atribut lain, misalnya kayak stok atau kategori, tinggal tambahin aja di kelas barang tanpa harus ngerombak bagian program yang lain. Selanjutnya di sini ada file manager. Ada kelas file manager. Kelas ini khusus buat saya bikin untuk ngurus si file I/O. Jadi semua proses yang berhubungan sama file, baik itu nyimpan data ke file atau baca data dari file, ada di kelas ini. Aku pakai FileWriter yang ini FileWriter buat nulis data ke file, dan Butterfly Reader
buat baca si isi filenya. Kenapa aku pisahin ke kelas sendiri? Biar logika file enggak nyampur sama logika program utama. Jadi kodenya lebih bersih dan gampang dipahami. Nah, di bagian file inilah si extension handling jadi bagian penting. Waktu program nyoba nulis ke file atau baca file, ada banyak kemungkinan error. Bisa aja filenya belum ada, filenya tidak bisa dibuka, atau masalah pas proses baca dan tulis. Kalau kondisi kayak gini susah ditangani, program bisa langsung error dan berhenti. Makanya proses file aku bungkus pakai TreeCatch. Rasanya aku bungkus pakai TreeCatch. Dengan attention handling di bagian file, kalau terjadi error, program nggak langsung crash. Program tetap jalan dan ngasih pesan ke user kalau ada masalah di file. Ini penting supaya user nggak bingung dan program kelihatan lebih aman dan profesional. Selain di file, extension handling juga aku pakai di bagian input user. Tepatnya di kelas main. Di sini program menerima input dari user, terutama input harga yang seharusnya berupa angka. Kesalahan seperti user masukin huruf atau simbol itu sering banget terjadi. Kalau bagian ini nggak dibungkus pakai TreeCatch, program ini program ini tuh bisa langsung error, cuman gara-gara input yang salah. Dengan TreeCatch di bagian input, kalau user salah masukin data, program nggak langsung berhenti. Program bakal ngasih tahu kalau input yang dimasukin nggak valid dan program tetap jalan. Ini bikin bikin si program lebih jauh lebih ramah ke user dan nggak gampang rusak. Kalau dilihat dari awal sampai akhir, attention handling di program ini nggak cuma ada di satu tempat, mulai dari nerima input dari user, nyimpan data ke file, sampai baca data dari file. Semuanya diamankan pakai TreeCatch. Jadi extension handling ini beneran dipakai buat ngamanin alur program secara keseluruhan. Bukan sekedar syarat tugas. Secara keseluruhan, program ini punya struktur yang cukup jelas. Setiap kelasnya punya kelasnya punya tugas masing-masing. Kodenya nggak saling tumpang tindih dan error dan si errornya ini sudah ditangani. Tapi di sini saya juga sadar program ini masih jauh dari sempurna. Validasi input masih sederhana, penyimpanan data masih pakai file text dan belum pakai custom extension. Tapi di sini kelihatan kalau program ini masih bisa dikembangkan tanpa harus mengubah struktur dasarnya. Lewat program ini saya mau nunjukin kalau extension handling file I/O dan UML itu saling berhubungan. UML dipakai buat ngerancang program dari awal supaya strukturnya jelas, file I/O dipakai supaya data nggak hilang saat program ditutup, dan extension handling dipakai supaya program tetap stabil walaupun ada kesalahan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.